Sehat-sehat, sahabat mata. Berjumpa di Buka Mata, Membuka Jendela Dunia, Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Saat ini kita membuka jendela dunia bersama dengan Dr. Diki Budiman, MSc, dari Griffith University, Australia. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19, khususnya di tahun ini begitu meresahkan dengan bermunculan varian-varian yang muncul saat ini. Nah dok, bagaimana agar masyarakat yang terkena COVID-19 atau COVID-19 ini harus isolasi mandiri di rumah dan tidak merasa panik? Apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan, dok? Tentu dalam situasi saat ini yang harus dibangun adalah kewaspadaan, ya, bukan kepanikan. Dan informasi itu penting, ya, informasi tentu yang berasal dari sumber yang dapat kita percayai, yang memiliki pemahaman yang benar, keilmuan yang benar tentang COVID-19, sehingga kita semua bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, bahwa dengan banyaknya varian yang muncul saat ini, tentu itu adalah fakta yang terjadi di semua negara dan termasuk ini bisa menimpa Indonesia bahkan ke wilayah-wilayah terpencil. Namun satu hal yang harus diketahui bahwa apapun varian yang ada, strategi yang dilakukan sama. Ya, strateginya yaitu pemerintah melakukan 3T-nya dengan didukung oleh masyarakat dan masyarakat melakukan 5M-nya dengan difasilitasi dan didukung oleh pemerintah dan semua pihak. Dan tentu vaksinasi ini sangat penting. Nah, ini yang sama harus kita lakukan meskipun saat ini sedang ada menuju dominasi dari varian Delta. Lalu dok, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat sekitar bila ada satu keluarga yang harus isolasi mandiri? Yang telah terpapar atau diduga kontak dengan orang yang positif, maka yang harus pertama kali dilakukan adalah diam di tempat. Ya, diam di tempat di mana dia saat ini berada, apakah itu sedang ada di rumah, ataupun di rumah sendiri, ataupun misalnya di satu tempat pekerjaan, hingga nanti diputuskan kontak dengan tenaga kesehatan, apakah bisa melakukan isolasi mandiri atau karantina mandiri di tempat tersebut. Ya. Kalau misalnya di rumahnya ya tentu bisa, namun tentu yang akan harus dilihat bahwa dijamin atau dipastikan, diusahakan bahwa kita bisa meminimalisir, mencegah adanya kontak dengan orang sekitar, termasuk ya anggota rumah tangga atau anggota keluarga lainnya. Karena itu yang harus dilakukan oleh setiap orang yang sedang menjalani isolasi ataupun karantina mandiri. Dan selain itu yang harus dilakukan adalah juga bahwa memastikan dalam 14 hari ke depan sejak misalnya diputuskan untuk menjalani masa isoman itu adalah bisa didukung ya, kebutuhan sehari-harinya oleh apakah itu anggota keluarganya ataupun bantuan masyarakat sekitar supaya yang menjalani isoman ini tidak kemana-mana dan tidak boleh kemana-mana meskipun hanya untuk melakukan misalnya pemeriksaan rapid test antigen ulang ataupun PCR ulang, ya itu tidak boleh ya melakukan pemeriksaannya dengan cara keluar dari tempat di mana dia isolasi mandiri. Nah, ini dan tentu hal lain yang harus dipastikan ya langkah-langkah selama akan memulai dan selama memulai isoman adalah adanya komunikasi ya, atau media komunikasi yang terus bisa dijaga ya, dilakukan ya, dengan
tenaga kesehatan terutama, dan juga tentu anggota keluarga ataupun dari petugas masyarakat yang ada setempat, ya, ada di tempat itu untuk menjalin komunikasi dalam rangka melihat perkembangan harian, ya, bahkan ya setiap pagi sore itu dipastikan bagaimana kondisinya, bagaimana keluhannya, bagaimana suhunya, saturasi oksigennya. Sekiranya memang diberikan satu terapi, apakah sudah diminum obatnya, apakah ada keluhan, dan hal lainnya. Ya, termasuk dalam hal ini sangat penting untuk melakukan komunikasi yang sifatnya menenangkan, membangkitkan semangat, dan juga terus menjalin komunikasi dengan orang-orang yang terdekat. Nah, ini penting untuk kesehatan mental. Tapi tetap bukan berarti hal-hal yang misalnya dialami oleh yang bersangkutan itu tetap harus dicari tahu apa dan diberitahu apa konsekuensi. Jadi harus diluruskan kalau bicara masalah imunitas itu bukan berarti harus semua kabar positif, tidak ya. Tapi tentu dengan cara yang tepat, ya, memberikan risiko seperti halnya misalnya bila dia, ya, tidak mematuhi anjuran, ya, misalnya dari kegiatan selama isoman ini dia misal keluar, atau dia mengabaikan anjuran dari dokternya dalam misalnya minum cairan yang cukup misalnya, ya. Nah, itu sampaikan risikonya apa, itu harus tahu, sehingga dan ini harus disampaikan oleh tenaga kesehatan. Jadi selama menjalani isolasi mandiri, kecukupan cairan, ya, dalam minum, termasuk makan bergizi, istirahat cukup, olahraga ringan, ya. Kemudian juga tetap jangan maksudnya harus ada udara segar, ya. Itu tetap dilakukan itu untuk menjaga agar kondisi kesehatan secara umum tetap baik. Kemudian dok, apa langkah yang tepat untuk menghilangkan stigma negatif mengenai seseorang atau masyarakat yang terkena COVID-19 ini? Karena ternyata masih saja ada masyarakat yang masih tega mengasingkan, bahkan mengusir dari lingkungannya. Bagaimana ini dok? Kemudian respon dari anggota keluarga, masyarakat sekitar, ini ketika ada salah satu warganya atau anggota keluarganya yang terkena COVID atau diduga terpapar COVID, maka harus diberikan dukungan, ya, baik secara mental maupun secara kebutuhan lainnya, ya, karena stigma atau anggapan atau menyudutkan atau menganggap ini sebagai aib itu hanya akan membuat virus ini menjadi lebih leluasa menyebar. Kenapa? Karena orang-orang yang tadinya mau terbuka akhirnya takut. Nah, padahal sebagian besar dari penderita penyakit COVID-19 ini tidak bergejala. Nah, sehingga orang-orang tidak bergejala ini karena takut diasingkan, takut disudutkan, ya, takut dianggap atau karena menganggap masyarakat itu bahwa COVID ini sebagai aib, maka mereka ini tidak mau melakukan testing, tidak mau di tracing. Nah, ini akhirnya dengan leluasa dia bisa tetap beraktivitas pergi sana sini, dan itu menularkan. Gitu. Dan ini yang rugi adalah kita semua. Nah, saat ini yang terjadi salah satunya ya akibat dari adanya stigma seperti ini di masyarakat, sehingga banyak kasus COVID-19 terjadi tanpa bisa kita
deteksi. Padahal sebetulnya meskipun tidak di-testing, kalau masyarakat, keluarga itu bersikap suportif namanya, mendukung, maka setiap dugaan kasus kontak atau terpaparan itu bisa langsung didorong, disarankan, ya, dianjurkan untuk melakukan isoman mandiri ini. Dengan cara itu sebetulnya kita jadi sangat membantu memutus penularan dari COVID-19 ini, karena isoman yang 14 hari itu amat efektif ya untuk mencegah penularan berikutnya meskipun tidak di-testing. Nah, ini yang harus dibangun, apalagi kaitan dengan misalnya salah satu anggota masyarakat kita ada yang wafat karena didiagnosa oleh COVID, maka kita harus mendukung keluarga dari pasien ya, dengan cara memberikan dukungan apapun yang bisa kita berikan, sehingga ini bisa juga membantu si keluarga yang terpapar atau sempat kontak dengan keluarga yang akhirnya wafat tersebut untuk terbuka melakukan juga testing ataupun tracing, bahkan bisa melakukan isoman ya. Ini yang harus kita bangun di masyarakat. Sekali lagi, apapun penyakitnya, kalau kita mencap buruk ya terhadap orang ataupun para keluarga dari orang yang sakit tersebut, itu hanya akan membuat penyakit tersebut menjadi semakin mudah mewabah atau bertambah kasusnya. Oh iya dok, apakah saat ini memang diperlukan kita semua untuk menggunakan masker double? Seperti apa ketentuan yang benarnya dok mengenai hal ini? Dalam situasi saat ini memang saya harus sampaikan bahwa data dari varian Delta ini seperti saat ini di Australia menunjukkan bahwa begitu mudah, cepat sekali menular. Bahwa mekanisme penularan COVID-19 ini sebetulnya dari yang awal dulu di Wuhan sampai sekarang ada varian Delta, sebetulnya tidak ada yang berubah. Tetap ditularkan terutama melalui udara ya. Baik orang berbicara, bernyanyi, berteriak, bersin, batuk, ya, menghembuskan nafas. Nah, itu sama ya dari dulu sampai sekarang. Namun saat ini dengan varian Delta yang ada saat ini itu menjadi lebih efektif. Bahkan kalau dulu hanya 15 menit kontak di situ, jumlah virus yang ada sudah cukup, baru cukup misalnya membuat orang yang ada di jarak sekitar 1,5 meter, di radius 1,5 meter itu dalam kurun waktu 15 menit bisa terinfeksi. Namun sekarang dalam radius yang kurang lebih sama 1,5 meter itu hanya diperlukan kurang dari 10 detik. Ini satu penambahan kecepatan kemampuan menginfeksi yang luar biasa sebetulnya. Dan ini data yang didukung oleh atau informasi yang kuat ya dengan seperti genome sequencing, dengan tracing yang kuat, bahkan dibantu teknologi kalau di sini dengan CCTV. Nah, ini pesan pentingnya adalah bahwa kita harus terus melakukan 5M ini. Apalagi dengan adanya varian yang lebih serius ini, ya 5M-nya harus lebih berkualitas dan secara kuantitas juga meningkat. Itu salah satunya ya masker. Ya, masker ini, jadi yang kasus di Australia yang hanya dalam kurang 10 detik terpapar itu
karena di sini memang sebagai orang itu abai memakai masker ketika keluar karena merasa di sini kasusnya sedikit dan orang tersebut memang belum divaksin ya, belum divaksinasi. Nah, yang bisa saya sarankan tentang pencegahan ini tetap harus menerapkan 5M ya. Dan masker salah satunya double ya, lakukan double itu selalu kalau memakai double ini yang saya sarankan adalah masker bedah di dalam, masker kain di luar gitu. Itu yang bisa dilakukan. Atau kalau untuk tenaga kesehatan sebetulnya sudah cukup memakai masker N95 gitu. Tidak disarankan memakai masker bedah double, itu tidak disarankan. Cukup memakai masker bedah satu di dalam dan yang ada kawatnya itu disesuaikan di hidung ini supaya menutupi rapat dan masker kain yang juga ketat. Jadi ini harus ketat ya, di pinggir-pinggir dari masker itu menutupi hidung dan mulut. Dan pinggirnya itu harus rapat. Karena bernafas itu bukan dari depan hidung gitu. Tapi ketika bernafas dari sela-sela di sekitar masker kita itu, kiri kanan sekelilingnya itu, ya udara itu masuk ke situ. Itulah kenapa memakai masker pun tidak serta-merta menjamin kalau kita tidak menjaga jarak, kalau kita ada di ruangan dalam ruangan yang ventilasi atau sirkulasinya buruk. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Terakhir ini dok, apakah ada tips bagi masyarakat yang terkena COVID-19 ini agar tidak menjadi panik? Apa yang harus mereka lakukan, dok? Untuk masyarakat yang sudah terkena COVID, ya saya ingin sampaikan bahwa sebagaimana penyakit lain, virus lain, ya, ini adalah satu penyakit yang bisa kita pulihkan dengan cara terus menjaga kesehatan. Jadi harus berubah gitu, berubah hidup lebih sehat. Karena apa? Karena ini memerlukan waktu untuk pemulihan yang sempurna gitu. Bahkan pada orang-orang yang abai nanti bisa lama gitu. Oleh karena itu untuk masyarakat yang terkena, kalau tadinya dia merokok sudah berhenti merokoknya. Kalau tadinya jarang olahraga, makanan tidak sehat, pola hidup tidak sehat, berubah lebih sehat. Karena sekali lagi bahwa benar ada sebagian dari kasus penderita COVID ini mengalami gangguan di beberapa organ. Nah, itu bisa direhabilitasi, bisa dipulihkan, tapi dengan merubah salah satunya pola hidup lebih sehat. Pola hidup lebih sehat. Dan itulah sebabnya kenapa sangat penting untuk mencegah ya, dan penting bagi orang-orang yang pernah menjadi penyintas ini menjadi satu atau menjadi orang yang bisa memberikan penjelasan ataupun pesan-pesan pada masyarakat sekitar, pada keluarga agar bisa terhindar dari COVID-19 dengan cara mematuhi 5M, tidak abai ya. Supaya kita bisa melawan beragam hoaks yang ada di masyarakat. Dan untuk selanjutnya bagi para penyintas ini segera untuk merubah pola hidup lebih sehat dan tetap jaga 5M karena penyintas pun ya, tidak selamanya imunitasnya itu akan ada karena paling lama kurang lebih 3 bulan. Nah, segera setelah itu divaksin, kemudian juga terus menerapkan 5M. Ya. Pola hidup sehat itu akan bermanfaat
tidak hanya untuk COVID saja, tapi untuk penyakit lainnya. Terima kasih epidemiolog kita, Dr. Diki Budiman dari Griffith University Australia. Semoga sehat senantiasa dan terus berkarya untuk Indonesia. Salam sehat mata.